Malu kemana? Rumah sakit, Bang. Sakit apaan? Jatuh dari tangga, geger otak. Astagfirullahaladzim. Kok lu tenang-tenang aja sih? Ya habis mau diapain lagi? Asya Allah. Neng, lu tuh anaknya. Emang. Kok lu gak nemenin dia? Ya orang dianya kagak mau ditemenin. Aduh, gimana sih lu? Tadi waktu gua datang, gua pulang, bukannya dikasih tahu, malah ditawarin makan. Gimana sih lu? Duh, dikasih tahu apaan sih, Bang? Udah jangan warga kuping lu. Neng, gue ini jelek-jelek, mantunya tahu nggak lo? Dia jelek-jelek mertua gue. Oh, Neng jelek kagak, Bang? Neng, gue serius, tahu nggak lo? Oh, Neng juga serius. Aduh, Neng, gue nggak ngerti. Lu kenapa sih lu kagak bilangin gue? Hah? Kenapa lu tenang-tenang aja? Kenapa sih lu bukannya buru-buru kasih tahu kalau malu dibawa ke rumah sakit? Lagian siapa yang dibawa ke rumah sakit? Orang di jalan sendirian. Maksud lu apa sih? Iya. Dari mana, Mak? Dari rumah sakit. Ngapain? Nengok si Madrus, teman gue lagi kecil. Dia jatuh dari tangga, kepalanya kena batu, geger otak. Ya, otak gue ngadepin lu. Freddy. Fred. Apaan sih? Ganggu aja. Hah? Pok, lihat Freddy nggak? Freddy? Siapa Bang Freddy? Ayam ayam, Pok. Kagak. Lagian nih kan salon, Cup. Ngapain ayam lu main kemari? Pengen dikeriting apa? Cup, kalau kasih nama ayam tuh yang bener, yang umum, ya. Si Jengger, si Jago, si Kasdut, gitu. Ini kasih nama Freddy, sembarangan aja lu. Bagus, Bang. Kalau si Freddy berkokok, suaranya bagus banget. Kayak itu penyanyi barat, Freddy Mercusuar. Kamu juga berkokok, suara lu bagus. Mau kemana lagi, Mak? Gua mau pergi lagi. Gua pulang cuma mau nganterin jeruk doang. Ini nih. Nih, ambil kacamata nih. Jeruk? Itu jeruk kan buat orang sakit, kenapa dibawa pulang lagi? Gua telat datang ke rumah sakitnya. Si Madrus udah dibawa pulang. Alhamdulillah. Ntar siang di kuburnya. Pak Magus dibawa pulang udah sembuh apa? Enggak, nih gua mau nganter ke kuburannya. Mak. Apa? Lu mau nganterin gue? Enggak, jeruknya saya habisin ya. Enak aja lu. Itu jeruk buat persiapan. Kalau besok-besok gue mesti besuk lagi, gue kagak perlu beli jeruk lagi. You know? Kalau ada yang nguburin mayat, pasti baiknya yang layak. Mak kesono, apa gila hari belum juga pulang. Pasti ada yang bikin dia kecantol, Neng. Masa Mak kecantol mayat sih, Bang? Bukan kecantol mayat, kecantol yang layak. Abang sih tega, sering banget ngatain oneng. Ya udah, maafin gue. Terus sekali lagi dah gue ngatain lu. Ambil air. Ngapain nyuruh lagi? Enak juga sih ngomong. Ayo.
Abang mau nyuci bajai gini hari? Ini Oneng, anak saya satu-satunya. Wah, cantik sekali. Cuman nasibnya jelek. Ini Bang Bajuri laki saya, Pak. Saya, Pak. Adik kerjanya di mana? Narik bajai, Pak. Oh, dia kalau tidak narik bajai, dia kagak bisa kerja apa-apa. Ya, jadi supir baja nggak apa-apa. Asal halal. Iya, Pak. Yang penting kan halal, Pak, ya. Meskipun narik bajai juga bukan cita-cita saya, Pak. Memangnya cita-cita adik Bajuri jadi apa? Jadi tentara. Begitu, pengen jadi tentara. Paling-paling juga bisa jadi latihan tentara nembak, baru lu bisa sasarannya. Maaf ya Pak Jenderal, bukannya saya nggak mau nemenin ngobrol nih. Saya kudu narik bajai, ya? Nggak apa-apa. Bukannya dari tadi lo. Lu juga nih, bukan ambilin minum sana. Iya, bukan ya, Pak. Jangan repot-repot. Gak ada apa-apa. Saya sudah lama menduda. Saya juga sudah lama menjanda. Anak-anak saya sudah menikah semua. Jadi semua sudah punya kehidupan sendiri. Anak saya juga. Sekarang saya hidup sendiri. Sama, saya juga. Assalamualaikum. Om ini. Oh, Waalaikumsalam. Ucup, maaf ya. Tadi ngetok-ngetok pintunya pasti lama. Maaf ya, bukannya saya nggak mau buru-buru ngebukain. Maaf, saya nggak denger. Saya lagi di belakang. Maaf ya. Pok, saya tuh Masuk dulu dah. Maaf, bukannya saya mau ngajarin. Saya cuma mau ngingetin doang. Pak Mali ngobrol di pintu. Maaf, tempatnya berantakan. Maaf, soalnya saya nggak tahu kalau mau kedatangan tamu. Maaf, kalau boleh saya nebak, pasti ada keperluan penting nih. begini, Pok. Maaf, saya motong. Ngobrolnya nanti dulu. Saya bikinin minum dulu ya. Maaf, tunggu sebentar. Ya. Silakan diminum, Pak. Terima kasih, Neng. Saya pengen nanya nih, Pak. Kalau Pak Jenderal di pundaknya ada bintang ya? Iya, Di pundak kanan ada berapa bintangnya? ada 4. Di pundak yang kiri? Juga ada 4. Oh, berarti Pak Jenderal bintangnya ada 8 ya? Daripada lu ikut ngobrol, mendingan lu nyuci ke sana. Udah, Mak. Oh, nyetrika kalau gitu. Udah. Masak. Udah beres semuanya. Kalau gitu, beli asinan Bogor, Gi. Belinya di mana? Di Bogor. Maaf, kayaknya ada yang penting nih. Waduh, kalau buat saya sih penting banget, Pok. Kagak tahu deh kalau buat Empok sih. Maaf, kalau boleh tahu soal apaan sih? Ini nih, Pok. Maaf, silakan minum dulu tehnya. Iya, makasih. Saya tuh cuman mau nanya, Pok. Empok lihat Freddy nggak ayam saya? Kasdut. Wah, banyak banget menyusun namanya. Kayak mau bikin undangan aja. Emang. Oh,
Mak mau bantuin Pomina nyunatin anaknya yang bontot ya? Bukan undangannya Pomine, undangan gue. Emang siapa yang mau disunatin, Mak? Mak kan belum punya cucu. Masa Bang Juri mau disunatin lagi? Bukan undangan sunatan, undangan nikah. Siapa yang mau nikah, Mak? Gue lagi. Bang, Emak mau nikah lagi, Bang. Bagus. Itu namanya mak lu punya kemauan. Ya, Abang bagaimana sih? Kapanan Emak udah tua, Bang. Malu. Nah, entu yang malu nggak punya. Mundar mandir aja lu. Ke kereta langsir. Kalau lu nggak setuju lu ngomong sono. Gitu ya? Lah iya kan lu anaknya. Yang mana ya? Yang bagus. Mak, Yang mana yang bagus? buat apaan sih, Mak? Buat baju pengantin. Mak, kalau Emak emang kepengen kawin lagi, Oneng. Gue juga tahu, Neng, lu kagak punya duit buat beliin emak baju pengantin. Gue kagak minta sama lu, gue cuman minta dipilihin warnanya yang bagus, yang mana? Yang hijau, putih apa biru? Putih. Pas. Gue juga emang naksir yang putih. Yang putih, Pok. Udah. Udah, Jadi gimana? katanya Emak milih yang putih. Apaan yang putih, Neng? Kan katanya lu mau ngomong. Lu nggak setuju mak lu nikah lagi. Mana sih lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya petugas dari kantor urusan agama. Oh iya, emang udah dari tadi saya tungguin. Iya, Bu. Nih, bagus yang mana? Yang putih, yang hijau, apa yang biru? Yang biru. Yang biru, yang biru. Bang, abang aja deh yang ngomong. Ngomong apaan? Yang ngomong kalau kita kagak setuju mak kawin lagi. Kalau cuma ngomong gitu aja, kecil buat gue. Kalau kata Oneng, bagusan yang putih. Kalau kata bapak dari KUA, bagusan yang biru. Nah kalau kata lo, bagusan yang mana? Nah, Mendingan yang hijau, Mak. yang hijau. Iya, lebih segar, Mak. Udah, Bang. Ya udah. Terus abang ngomong apaan, Mama? Ya gue suruh milih yang hijau. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, ini Yono, supirnya calon suami saya. Lu kesini pasti disuruh Pak Jenderal. Lu pasti suruh nyampein pesen dia sama gue kan? Dia ngomong apa? Ya ampun, Freddy. Freddy. Fred.
Freddy, lu udah 2 hari gue cari ke sono ke sini. Gue pikir lu nyasar, apa nggak tahu pulang. Taunya lu mati ketabrak. Freddy, Freddy. Mak, Oning sama Bajuri pengen bilang Kagak setuju. Oning sama Bajuri nggak setuju kalau emak nikah lagi. Terus bagaimana dong? Udah setuju lah. Ya udah. Mak, Oning sama Bajuri setuju kalau emak nikah lagi kok. Kenapa sih, Mak? Mak, kenapa? Tadi si Ano datang kemari. Dia ngabarin kalau Jenderal pengen ngecat sendiri kamar pengantin dia sama kamar pengantin Mbak. Itu kan bagus, Mak. Kenapa ditangisin sih? Waktu dia ngecat, dia jatuh, kepalanya kejedak, geger otak. Jenderal mati. Kasus penembakan mahasiswa kini kembali diungkap. Peristiwa tersebut diduga melibatkan Jenderal. Masa anaknya Po Indun yang paling gede mau dilamar sama anak jenderal? Banget, gua kena tilang Di mana nih, Bang? di Jalan Jenderal. Laki lu masih di Irian, Ser? Masih. Lu kagak takut apa dia kecantol perempuan lain? Gue sih percaya sama laki gue. Lagian dia tipe laki-laki setia kok. Ya udah, syukur deh kalau lu emang punya laki kayak gitu. Iya. Tapi masalahnya, Neng, apa gue bisa setia juga ya? Neng, gue mau cerita sesuatu nih sama lo. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih. Iya, cerita aja. Gini, gue ketemu mantan pacar gue dulu waktu SMA. Terus? Ya, dia sering ngajakin gue ketemu. Ngapain aja lu? Ya, paling makan, ngobrol, atau nggak nonton. Lu kan udah punya laki. Kalau laki lu tahu gimana? Makanya, kalau mau ketemu mantan pacar gue, pasti gue selalu hati-hati deh, biar nggak ketahuan sama laki gue. Kalau lu jadi gue, gimana, Neng? Gue sih ogah ganti-ganti warna rambut. Ribet, Ser.
Aduh, bukan itu, Leng. Maksud gue, kalau lo ketemu mantan pacar lo, gimana? Oh, ya gue sih pasti bilang kalau gue udah punya laki. Lagian gue tahu garis batasnya di mana. Gue juga bakalan ngejaga sikap sama perasaan gue sama dia gitu. Bisa. Ya bisa, namanya juga gue bini yang setia, emangnya lu. Permisi. Mas Duduy. Oh. Mas Duduy. Nih lu berdua nih sekarang puas-puasin dah. Mumpung lu masih ada kesempatan narik bajai bareng gue. Besok gue berhenti naik bajai. Mesti inget ya, nasib kita ini ibarat ban bajai. Kadang di bawah, kadang di atas. Kalau kita lagi dapat rezeki yang lagi apa, kita nggak usah ngeluh, ya nggak? Siapa tahu besok dapat penghasilan yang lumayan. Ayo. Lu kayak Kumpi sih. Tahu lu Kumpi? Kuburan tua. Dengerin dulu gua ngomong. Gue besok berhenti narik bajai karena besok gue nggak bakal lagi kekurangan duit, ngerti lo? Gue bakal kaya. Wah, gue nggak percaya lu jadi orang kaya. Kenapa? Nggak ada tampang? Coba gue lihat urat nadi lu. Ini yang kayak begini urat nadi susah. Mas, temennya Mbak Oneng ya? Iya, teman waktu SMA dulu. Udah lama nggak ketemu ya, Mas? Ya sejak kami lulus SMA, ya kami udah jarang ketemu sih. Pernah Gita Cinta dari SMA dong? Pernah. Yang bintang filmnya Rano Karno sama Yesi Gusman itu kan? Aduh, bukan itu. Maksud saya, Mas Rudi pernah pacaran sama Mbak Oneng ya? Oh itu. Iya. Kok nggak terus sih? Ya putus gitu aja. Namanya juga cinta monyet. Kalau Ooy itu panggilan sayang Mas Rudi sama Mbak Oneng ya? Iya. Oneng panggil saya Duduy. Sekarang kan Mas Rudi ketemu lagi nih sama Mbak Oneng. Terus gimana perasaan Mas Rudi? Gimana ya? Kenangan masa lalu balik lagi dong. Iya, iya sih. Saya tahu Mas Rudi kan pasti cukup tahu dong sifatnya Mbak Oneng. Tapi saya cuma mau ngingetin nih, kalau Mbak Oneng itu tipe istri setia loh. Iya, saya tahu itu. Kalau mau, ada perempuan lain kok yang bukan tipe istri setia. Liatin apa, Mak? Gue mau masang antena. Jangan sekarang, Mak. Emang kenapa? Soalnya nih rumah saya mau renovasi, Mak. Saya bikin gaya Spanyol. Udah lu jangan banyak ngomong. Mendingan lu sekarang masuk, cuci muka, cuci kaki, ganti baju, terus tidur. Udah tidur, nah bebas deh lo. Lo mau munggi apa kek sono? Selamat siang. Siang. Saya Rudi. Bajuri.
Saya dari PT Cipta Jaya yang akan membeli tanahnya Bapak. Oh iya. Silakan duduk dah. Iya, terima kasih. Saya bikinin kopi ya. Saya suruh bini saya. Tidak usah, Pak. Soalnya kalau saya minum kopi suka beda. Kopinya dicampur jahe dan tanpa gula. Itu sih gampang. Tambah jahe tanpa gula. Iya kan? Tapi tidak usah, nanti merepotkan lah. Enggak, gampang dah. Ya. Gimana sih lu, Neng? Main bikinin aja. Emang lu tahu dia seleranya? Iya, kopi jahe tanpa gula kan? Lu tahu sih lu? Iya. Tadi saya sudah bilang sama Ooy. Siapa, Ooy? Neng. Oh, Neng. Lu ada apa? Ini gue mau ngecat rambut lagi nih. Mbak, gue liat. Kenapa emang? Warnanya masih bagus, lagian kan baru kemarin gue cat merah. Iya, tapi lu tahu nggak sih, si Yaya masa dicat merah juga? Aduh, gue kagak demen deh kok ada nyamain rambut gue. Neng, ini masih kepake kagak? Masih, Mak. Yang ini? Masih. Terus yang bisa gue pakai buat antena yang mana? Ri, tanah lu nggak jadi dijual. Harganya kurang cocok. Paling situ aja ngasih harga terlalu tinggi. Lu mikir dong, nih Jakarta, tanah di mana-mana mahal, tahu nggak lo? Tahu, tapi kan tanah situ letaknya kurang strategis. Biar kata tanah gue kurang strategis, kalau di bawahnya ada emas gimana lo? Emas, boro-boro emas, yang ada. Sekut lo. Tapi kan apa? tanah tuh investasi yang berharga, ngerti nggak lo? Harganya naik terus, nggak pernah turun. 3 tahun lagi harganya bisa berlipat-lipat, mikir lo. 30 tahun lagi situ nggak butuh tanah ratusan meter, paling-paling 1 kali 2 meter, ya nggak? Iya, udahan deh. Alias kuburan. Makasih loh. Bagus kan? Iya, bagus. Assalamualaikum. Mas Dut. Pak Rudi, masuk Pak. Iya. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Pak, tapi Bang Bajurinya belum datang tuh. Tapi saya boleh nunggu kan? Ya boleh dong. Saya bikin minum dulu ya. Boleh, enggak? Neng, aku pulang dulu ya. Iya deh. Mas Rudi. Shirley. Gimana Mas? Masih ngurus jual beli tanah? Iya, soalnya kan urusan sama Pak Bajuri memang belum selesai. Wah, kalau gitu kebetulan dong. Nih Mas, kartu nama saya. Ambil deh. Apa nih? Saya pergi dulu ya. Jangan lupa telepon-telepon saya loh. Bye. Iya. Halo Bang. Waduh, ganti clear lagi nih. Iya, gimana? Bagus kan? Ya bagus dong, tapi lebih bagus pakai clear nih, seragam tentara. Keluar bulu. Bini saya nih yang ngerjain. Iya. Tadi dia sibuk ngurusin saya. Terus? Tapi sekarang kayaknya lagi sibuk ngurusin Mas Judoy. Duduy mana ya? Abang masa lupa sih. Tamu yang kemarin itu loh Bang, yang mau beli tanah Bang Juri. Oh, Pak Rudi. Iya Bang. Iya. Ya ngomong-ngomong, udah tahu belum? Kenapa? Pak Rudi itu bekas pacarnya Mpok Oneng.
Bang. Apaan? Info lagi, info apa lagi? Dong. Ini kalau tanahnya jadi dijual, saya welcome loh buat abang. Maksudnya apa? Itu minta keset. Oi, ingat nggak waktu kita tamasya ke Kebun Raya Bogor? Iya, ingat. Asik ya. Kita main kucing-kucingan di balik pohon-pohon besar-besar itu. Iya bener. Terus inget nggak Mas Duduy, waktu pulangnya pas naik bis, Mas Duduy kan masuk angin, muntahnya banyak banget, sampai kena baju Ooy. Mak, lagi ngapain? Lu, tolong pegangin bentar. Pegang tangga. Iya. Kenceng ya. Ooy, ingat juga nggak waktu kita pulang sekolah, kita berdua kehujanan, hujannya deras banget. Yang itu kali ya, yang kita berdua jalan pakai payung daun pisang. Iya. Habis ya? Iya, inget. Kita lari-lari kehujanan sambil gandengan tangan. Iya. Terus abis gitu Mas Duduy kepleset kan, sampai belepotan. Semua orang yang ngeliatin pada ketawa. Inget gak? Inget. Kalau minjem tangga pulangin. Kalau inget yang dulu-dulu suka kepengen tawa sendiri ya. Asik lu ya. Dua-duaan kayak borgol. Abang ngomong apaan sih, Bang? Jangan belaga pilon dah. Gue tahu lu berdua pernah pacaran dulu. Tenang. Apa yang tenang? Gua aja lu ya. Pakai taktik mau beli tanah supaya saya seneng, supaya saya kagak curiga sama situ. Loh, memang saya ini betul-betul mau beli tanahnya Pak Bajuri. Waktu saya kasih harga 1 meter 1 juta, itu bilang mau pikir-pikir dulu, mau nego lagi. Hah, ternyata cuma taktik doang. Biar itu bisa mondar-mandir ke sini begitu. Begini Pak Bajuri. Memang awalnya saya tuh pikir-pikir dulu, lalu mau nego lagi sama Pak Bajuri. Jadi sekarang bagaimana? Apa harga yang 1 juta itu bisa saya tawar lagi? Kagak. Berarti Bapak pertahanin harga yang... Tanah saya kagak jual. Tapi... Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya mulai sekarang hubungan kita putus. Sama TM, sayonara. Adios. Maaf ya. Maafin laki aku. Golok mana golok? Golok mana golok? Apaan sih, Abang? Oh, mendingan aku pergi aja ya. Maafin ya, Mas Duduy. Golok umpetin di mana? Golok apaan sih? Emangnya kita punya golok apa? Kemana tuh buaya? Udah pergi? Untung dia kabur. Kalau enggak, gua kudu ke pasar dulu beli golok. Bang Bajuri. Apa lagi lo? Boneng, apa? Mau mulai minta enggak? Bukan emak. Oh, sekarang mau minjem emak. Abang, ada apaan? Bukan, itu emak ada di atas genteng. Cepetan, Bang. Tuh, emak tuh. Jangan cuma pada ngeliatin. Bantuin gue turun. Mak, ngapain sih di situ? Masang kabel buat antena. Kenapa nggak suruh saya aja sih? Gue mau masang kabel antena.
Bukannya mau ngerubuhin rumah. Gua akuin gua cemburu. Iya, tapi kalau kayak gitu namanya kan keterlaluan. Gua kan cinta sama lu, Neng. Ya, Oneng juga. Ih, makanya jangan marah gitu apa? Oh, Neng. Iya, Neng, gue mau dicat lagi nih. Tapi kali ini gue mau dicat warna hijau aja, biar lebih ngejreng. Lu bisa nunggu bentar kagak? Lu lagi sibuk ya? Ya kagak sih, cuma nanggung. Belum selesai lagi berantem sama Bang Juri. Neng, kenapa sih pakai acara berantem segala? Gara-gara Bang Juri kagak percaya ya sama lu? Tahu tuh, punya laki ngegas mulu kerjaannya. Tapi lu kok bisa tahu sih, Ser? Ah, soalnya dia juga kagak percaya, Neng, sama gue. Soal apaan? Itu loh, Bang Juri kayaknya kagak percaya waktu gue bilang kalau Mas Rudi itu bekas pacar elu.